Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke part 3-nya, dimana sebelumnya kita udah berhasil membuat halaman login dan halaman register. Terakhir kita coba pada halaman login ya, kita teman dulu index.js. Kita buka seperti ini, klik login, sudah seperti ini, klik register seperti ini. Nah, berikutnya kita akan membuat halaman di mana halaman itu adalah halaman setelah berhasil register ataupun berhasil login ya. Nah, kita coba buat dulu. Nah, ini kita sebelumnya udah membuat file ini. Ini sebenarnya adalah halaman untuk menampilkan jika udah berhasil register atau login. Nah, kesederhanaannya kita ikutin tampilan home aja ya. Lalu kita push. Ini juga dihapus. Ini adalah halaman setelah sukses register atau login. Nah, kita lihat tampilannya bagaimana. Untuk melihat tampilannya ini, kita tambahkan dulu di index.js ya. Nah, tapi ini hanya untuk keperluan melihat tampilannya bagaimana gitu. Bukan untuk yang sebenarnya gitu, karena sebenarnya nanti menggunakan metode post, baik itu pada metode post pada login ataupun metode post pada register gitu. Nanti halaman yang sukses register atau sukses login itu dirender pada metode post login atau metode register, bukan seperti ini. Ini kita hanya untuk menampilkan bagaimana sesudah ini tadi apa kita ubah. Kita coba buka /data out. Oh, ini masih register ya. Coba. Nah, ini adalah halaman setelah sukses register atau login. Mungkin kita hias sedikit ya dan menggunakan icon. Kita menggunakan CDN ini, kita kopikan. Kita pastikan pada bagian header. Lalu kita tambahkan tadi data yang halaman setelah sukses login ya. Supaya besar, kita buat H1 aja ya. Tuh. Lalu kita lihat ya. Seperti ini. Tapi kecil ya. Kecil, kita besarin dengan menambah FA6X ya. Bisa dia lebih besar ya ikonnya. Kita lihat. Nah, ini udah lebih besar. Selanjutnya, kalau kita lihat ini pada halaman login sama register, dimana itu terdapat form ya, sebelumnya udah kita buat, itu belum ada action, method, sama atribut name-nya. Kita tambahkan dulu, baik pada halaman login ataupun register, actionnya yakni menuju ke login, metodenya adalah post. Terus ininya pada input ataupun pada password, tambahkan atribut name. Yang pada email kita buat value atribut name-nya username. Ini kita buat password saja. Begitupun dengan register ya. Sama action menuju ke arah register, dan metodenya juga post juga. Kemudian ininya sama juga, name
pada email kita isikan username, pada password kita isikan password. Kemudian setelah ini kita ke index. Nah, kita akan mengimportkan PG, Postgre, from PG. Nah, ini di part 1 ya, kita udah bahkan ke ini ya, JSON-nya ini. Kemudian kita buat objeknya db ini new, ini isinya apa aja kita harus isi. Kita coba copy dari sini. Kita masukkan username-nya adalah Postgres. Lalu passwordnya saya untuk masuk ke database di pgadmin itu 123.456, lalu hostnya localhost ini 5432 tanpa tanda petik ya. Lalu database name-nya kita belum buat database-nya ya. Kita buat aja database-nya dengan nama ya, data user gitu. Itu buat create, klik kanan, database, data user. Nanti ini sintaknya seperti ini. Data user, save. Lalu kita akan buat table. Klik sini ya, kita bisa klik data user tadi, klik sini, kita buat table dengan nama users ya, users. Kemudian di table itu nanti ada ID menggunakan serial primary key. Kemudian ada email. Data filenya gitu, 100 terus not null, artinya ini tidak boleh kosong ya. Terus juga unik juga karena satu email tidak bisa kita registrasikan untuk 2 kali gitu atau lebih. 2 kali saja tidak bisa, apalagi lebih. Kemudian ada password juga. Kita ini execute sukses. Kita lihat tabelnya di schema, lalu kita ada table, ini ada table, kita klik kanan ya, terus view atau edit data ini, view all rows, terus ada muncul ini ya, seperti ini. Nah, lalu kita kembali lagi ke kodenya, dimana di sini kita ubah database name-nya tadi data user nih, data user. Lalu kita konekkan db titik connect. Kurung, tutup, buka kurung dan tutup kurung. Nah, selanjutnya kita coba post ya. Nah, ini tadi kita hapus saja karena ini hanya untuk lihat tampilannya gimana ya, karena bukan seperti ini caranya untuk masuk ke halaman data out. Nah, ini kita akan menggunakan metode post dari register dulu. Ini kita kopikan aja. Dari sini menggunakan post ya metodenya. Kemudian sini ada synchronous. Ini hapus. Kita akan memanggil inputan yang diinput di form dengan middleware ya.
body parser, mau di luar body parser itu pertama emailnya dulu, request body sama username ya. Ini kita kenapa username, karena ini tadi di register, ini tadi name-nya, attribute name punya value username. Begitupun juga nanti dengan password ya. Password ini ya, ganti password seperti hal ini juga. Nanti kita console log ya untuk melihat apakah dia berhasil terpanggil gitu. Console log password. Kemudian pada login juga seperti ini. Kita coba kita buat langsung saja loginnya. Nah ini sama sih. Nah, kita coba ini ya, tampilkan di sini ya, karena console log tadi ada terminal ini. Kita isikan formnya coba. Kita ke register, kita isikan email ini, misalnya email saya, lalu passwordnya 123. Kita register, kita lihat, nah ini muncul nah, pada ini ya. Nah kita coba membuat untuk dia setelah ngisi form dia akan masuk ke database di Postgres pada PJ adminnya. Kita buat lagi hasil gitu ya untuk proses insert ke database-nya. Nah, ada wait, terus db query, akan insert into nama table tadi kan users ya. Nah, dimasukin apa saja, yakni email sama password ya. Oke, password, terus values ya pakai s ya, values ke $1, $2, $1, 2. Kemudian kita buat array ya. Ini email sama password. Kita console log. Console lognya hasilnya gimana? Lalu di sini juga kita render ya, render. Titik search ke menuju ini ya, data out tadi. Out setelah berhasil register. Ini kita coba ya. Kita coba ke formnya. Register. Nah ini seharusnya kalau berhasil dia akan memasukkan email sama password saya ini yang saya buat di register ke database di Postgres. Register ya. Nah ini ada yang salah, kita lihat dulu. Nah ini ternyata katanya emailnya sudah ada gitu ya. Berarti saya coba ganti email lain ya. Ini udah ada email di database Postgres. Saya masukkan email lain. Register, buat email lain, misalnya ini passwordnya 123. Kalau berhasil seharusnya dia masuk ke halaman data out tadi ya. Nah ini berhasil ya. Kita lihat seharusnya ada email yang baru kita masukkan tadi di Postgres-nya.
Ini kita refresh ya, tabelnya refresh, lalu di usernya kita view data rows. Nah ini akan muncul yang baru kita tambahkan. Tapi pas tadi kita coba lagi ya, nambahkan emailnya sama. Misalnya tadi kita halamannya sama ya, registerkan dengan email yang sama dan email yang sama, maka walaupun peserta berbeda misalnya, maka dia akan gagal. Nah lalu bagaimana cara mengatasi ini? Karena ini tadi emang nggak bisa ya, karena tadi kita kan buatnya unik ya pada bagian email. Insya Allah kita akan bahas di part selanjutnya. Demikian video part 3 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.